Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, ini saya sehat. Ya Ustaz, ini minta izin untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas di CDP 7.3.1. Baik Ustaz, kita mulai wawancara. Nah Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut pandangan saya mengenai dilema etika atau kasus-kasus yang membuat kita dilema dalam menentukan suatu masalah ini. Jadi biasanya kasus itu kan ada yang benar dengan salah, ada benar dengan benar, ada salah dengan salah. Artinya yang bisa membuat dilema itu kasus-kasus itu ya yang mengenai tentang benar dengan benar. Biasa seperti itu yang artinya harus kita memiliki pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Terus ini Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustaz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai. Untuk menjalankan keputusan itu ya, jadi kalau sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan istilahnya mengurangkan bagaimana kebermanfaatan. Jadi jangka panjangnya manfaat dari menjalankan di hasilnya itu sebanyak. Jadi ya istilahnya manfaatnya lebih banyak, kemudian jangka panjangnya juga nanti ke depannya lebih baik. Maka itu yang saya gunakan untuk mengambil keputusan. Oke, lanjut Ustaz. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustaz lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dalam menangani keputusan ini ya, jadi yang pertama biasanya saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu, mengumpulkan informasi yang ada dari semua pihak, bukan hanya dari satu orang saja dalam permasalahan itu. Jadi dari semua komponen yang ada itu kita coba gali informasinya terlebih dahulu. Kemudian kita kalau sudah menemukan data-datanya tersebut, kita akan melakukan istilahnya pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan, berbagai musyawarah. Kemudian setelah itu sudah ketemu terangnya, baru nanti kita putuskan. Selanjutnya Ustaz, mungkin hal apa saja yang selama ini yang itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus-kasus dilema etika di sekolah itu biasanya kalau prinsip yang saya pegang, terutama nanti kalau misalkan kasusnya dengan anak-anak itu ada 3, yaitu prinsip bagaimana berpihak pada murid. Apakah semua keputusan itu dia bergantung atau berpihak pada murid atau tidak, itu yang. Kemudian yang kedua itu mengandung nilai-nilai kebijakan yang universal. Artinya untuk kebijakan yang ada itu bagaimana nilai-nilai kebajikan itu tumbuh pada anaknya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi 3 model inilah yang saya gunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengenai tentang kebijakan murid, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau tantangannya dari hasil keputusan itu ya, artinya kalau kita sebagai masyarakat ini mungkin ada pihak-pihak dari hasil keputusan itu mungkin ada yang tidak suka, ada yang tidak bekerja kepada kepentingan. Artinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa istilahnya memperbaiki, artinya semua yang bermanfaat, kemudian jangka panjangnya untuk hasil dari keputusan itu bagaimana, itu yang kita orientasinya ya tentangnya. Ini kan apa sih ada dari keputusan itu pihak-pihak yang dia pro, pihak-pihak dia yang kontra. Selanjutnya apakah Ustaz Andi memiliki sebuah takala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian dilema etika atau Ustaz
langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, ya. Bentuk atau prosedur seperti apa mungkin yang jalankan? Saya kalau saya dari pribadi saya ya tergantung ya. Artinya dari setiap masalah itu yang mana yang diprioritaskan, yang ditangani juga harus mencoba prioritas pertama bisa diselesaikan ya. Jadi kita sesuaikan dengan prioritas yang mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang penting. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ini yang terakhir. Nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Artinya kalau seseorang mungkin ada ya, jadi sosok dari figur misalkan dari yayasan atau orang yang berfigur kita mengambil permasalahan kita kasih itu artinya dari situ kita bisa melihat keteladanan mereka sehingga kita juga bisa mengikuti bagaimana mereka dalam proses memecahkan masalah atau kasus seperti dilematika saat ini. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ustaz Fen ambil atau petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilematika? Yang pertama, artinya ketika kita mengambil keputusan itu supaya kita sebenarnya harus belajar untuk menangani sebuah masalah itu sebenarnya tanpa masalah ya. Kayak pengajian gitu ya. Artinya dari masalah-masalah ada itu bisa tersolusi. Artinya kemudian kepada misalnya kasus pada siswa itu ya tadi 3 prinsip tadi yang saya pegang atau dia berpihak bergabung bertiga. Kemudian termasuk nilai kesukaan yang bisa berbeda, kemudian dia kita bisa mereka tanggung jawab. Ini itu yang mungkin prinsip yang kita pegang untuk menangani kasus dilematika. Ya, terima kasih Ustadz Fendi Andriawan MPD sudah membersamai kami dalam wawancara untuk memenuhi tugas di modul 3.1. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11, saya Muhammad Usmani dan Saya Cidrayati akan melaksanakan wawancara bersama dengan kepala sekolah terkait tugas modul 3.1. Saat ini kami bersama dengan Ustaz Lajianto selaku kepala SD Hidayatullah Tuban akan berwawancara. Ya, baik, kita mulai untuk mewawancarainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin berwawancara tentang pertama, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dengan pengambilan keputusan di sekolah. Mungkin Ustaz bisa menceritakan tentang pengalaman Ustaz dalam menerapkan untuk pertanyaan yang pertama Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilematika atau kebijakan moral? Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama berkaitan dengan identifikasi untuk penyelesaian satu kasus, kita adalah mempelajari kasus tersebut. Kemudian setelah kita pelajari, kemudian kita analisa, dan kemudian kita simpulkan. Itu cara kita untuk mengidentifikasi. Baik, lanjut. Selama ini bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai tertentu. Baik, jadi ketika kita berada di sebuah lembaga dalam arti sekolah, maka tidak akan terlepas yang namanya soliditas tim. Jadi yang kita lakukan adalah kita berkomunikasi secara efektif dan konsisten bersama
dengan tim yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya Ustaz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Baik, yang pertama adalah mengkonfirmasi atau mengklarifikasi terkait dengan beberapa hal yang terjadi. Kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita diskusikan, kita komunikasikan untuk bersama-sama kita cari solusi yang terbaik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Baik, terkait dengan ketertiban atau hal yang kita anggap efektif itu terutama berkaitan dengan menjalin kesulitan tim. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah kita bisa bersilaturahmi. Dalam hal ini adalah dalam rangka penyelesaian masalah bersama dengan pihak yang berbeda. Misalkan ada orang tua, ya, ada permasalahan terutama berkaitan dengan anak-anaknya, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Baik, pertama berkaitan dengan tantangan ini adalah tidak terlepas dari yang namanya konflik kepentingan atau ego pribadi. Artinya apa? Ketika kita memutuskan sesuatu, pro dan kontra itu adalah pasti ada. Dan bagaimana sikap kita berikutnya adalah mencari solusi yang minim dengan penambahan risiko yang lain. Artinya setiap kita memutuskan sesuatu itu, kita cari yang paling minimal dampak buruknya kepada kita. Yang penting kita bisa menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Baik, Ustaz. Apakah Ustaz memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Ustaz langsung menyelesaikan di tempat atau meminta sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustaz jalankan? Baik, di dalam sebuah lembaga yang notabene kita ini adalah pelayanan terhadap orang tua atau pendidikan anak-anak, dan kita juga melibatkan orang tua, maka secara khusus untuk jadwal atau tata kelola untuk menghadapi suatu masalah tidak kita munculkan, tetapi kita membuat sistem untuk meminimalisir kasus tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering-sering menjalin komunikasi bersama orang tua dari pihak sekolah atau lembaga bersama orang tua. Itu berkaitan dengan tata kelola. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang di luar batas kewajaran, insya Allah kita akan menyelesaikan langsung. Selanjutnya Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Baik, jadi pertama kita ingatkan kepada beberapa aspek kembali di lembaga ini kita butuh yang namanya soliditas tim. Jadi adakah orang ya, berarti saya selaku kepala sekolah dan bersama tim saya, yaitu ada para wakil kepala ataupun wali kelas. Jadi ini yang selalu berkoordinasi apabila menghadapi suatu permasalahan dan kita carikan solusi bersama. Ya, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dengan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi setiap permasalahan dan kemudian setiap keputusan yang ada pasti meninggalkan sebuah hikmah di belakangnya. Apa yang bisa kita petik adalah satu, bahwa ternyata soliditas tim itu sangat penting. Yang kedua, menjalin komunikasi bersama mitra kita, dalam hal ini orang tua, itu juga menjadi hal yang terpenting. Yang ketiga, apabila ada permasalahan, secepatnya kita selesaikan, jangan sampai kita tunda. Itu yang bisa kita ambil dari pelajaran dari beberapa hal tadi. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Adianto yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada kami tentang paradigma dan tiga prinsip dan sembilan langkah ujian untuk menentukan keputusan di sekolah. Baik, itu tadi hasil wawancara kami dengan Ustaz Adianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Hidayatullah Tuban, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.